Mumpung belum ada yang nonton, aku makan dulu. Oke, selamat siang guys. Bahagia itu bukan karena kita makan enak atau kita punya harta, kita punya semuanya banyak di dunia ini. Tapi bahagia tuh ketika kita senyum. Itulah sebuah kebahagiaan yang kita dapati dalam kehidupan kita. Cukup dengan senyum dapat menutupi segala macam kecewa dan sebagainya. Oke. Sambil belum ada yang nonton, aku makan dulu. Tapi sebelumnya aku mau tanya apa kabar kalian semua. Semoga di hari libur ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat, diberkati Tuhan, ya. Dan itulah saya mau katakan bahwa ketika kalian mengalami suatu masalah yang bikin kalian tidak bisa lagi untuk mencari jalan keluarnya, saya cuma bilang, tersenyumlah, cukup dengan senyum. Walaupun itu luka, walaupun itu kita tidak salah, tapi kita dituduh untuk bersalah, kita senyum. Kita belajar merendahkan diri, merendahkan hati kita, karena semua yang ada dalam kehidupan kita adalah punya Tuhan. Nah, oleh sebab itu guys, saya mau cerita tentang perjalananku dalam 1 bulan ini. Dalam bulan Desember ini banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah. Itu pun bukan saya yang melakukannya, tapi karena hidup ini kita harus diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam problema, ya kita terima. Nah, kita terima ketika saya tidak mampu, saya hanya bisa menangis, guys. Halo, ada yang sudah nonton. Apa kabar kalian di sana? Semoga hari ini kalian semua baik-baik saja. Yang sedang nonton, yang mau like silakan, yang mau komen juga silakan. Kita mau berbagi di hari libur ini. Tidak lama lagi sudah hari Natal ya. Kita semua umat Nasrani akan merayakannya dengan ucapan maaf lahir dan batin. Kita merayakan hari kelahiran Tuhan. Itu bukan saja 1 tahun 1 kali, tapi setiap hari dalam hidup kita. Oleh sebab itu aku mau bilang guys, waktu kita direndahkan, kita di posisi yang paling di bawah sekali, itu sangat sakit. Nah, karena itu kita mengubah rasa sakit itu hanya dengan senyum guys. Dengan senyum. Walaupun senyum itu kadang kita mengeluarkan air mata, disitulah Tuhan melihat hati kita tulus. Karena lewat senyum itu kita jarang ada orang yang bisa senyum dengan masalah. Hai, jarang ada orang yang bisa senyum dengan masalah, ya jarang. Apalagi dia tidak bersalah, pasti dia tuntut ya kebenarannya. Tapi kebenaran itu semua punya Tuhan guys. Hai. Tapi kebenaran itu semua punya Tuhan. Karena itu saya mau ajarkan buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa senyum itu dapat menutupi segala macam sakit, walaupun itu berat. Oke, terima kasih. Apa kabar? Apakah kalian sudah makan atau belum? Halo juga, halo. Iya. Yusuf Dilan. Iya, apa kabar Yusuf Dilan? Kamu baik-baik, sehat-sehat aja kan? Komen-komen.
udah like ya. Dan hidup ini bagaikan sandiwara kita di atas panggung ya. Banyak hal yang harus kita acting ya. Walaupun kita tidak bisa untuk berakting, tapi kita harus berusaha untuk bisa acting. Contoh, kita menangis, kita tidak bisa menangis, tidak bisa mengeluarkan air mata ketika disuruh acting, dan disitulah kita disuruh, dipaksa untuk harus kita keluarkan air mata. Nah, itulah perjalanan hidup yang sebenarnya kita harus pandai berakting. Nah, kenapa ketika masalah itu datang, tantangan itu datang, kita mampu dengan cara berdoa, kita mengandalkan Tuhan, dengan senyum kita, dengan bersyukur, dengan tetap tenang dalam menghadapi sebuah masalah itu. Oke guys, kalau masalah percintaan, aku sih gagal dalam cinta ya. Kenapa saya katakan aku gagal dalam cinta? Karena aku gagal dalam berumah tangga. Banyak, panjang sekali ceritanya, tapi ketika kegagalan itu yang saya alami, awalnya memang sakit banget. Cinta itu memang sakit guys. Ya, terima kasih sudah kasih yang banyak-banyak buat saya, terima kasih. Dan memang cinta itu sangat sakit, karena memang cinta itu buta. Kita tidak bisa melihat cinta itu seperti apa, tapi kita bisa merasakan dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam dunia percintaan kita. Dan ketika rasa sakit itu ada guys, satu hal yang saya mau katakan buat kalian semua. Kadang kalau kita cerita masa lalu kita cerita buat orang lain, kadang tidak nyambung. Yang kedua, disuruh kita untuk melakukan hal yang sama. Yang ketiga, pasti apa ya? Ya pasti kalian tahu. Tapi saya punya buku yang saya tulis, ada buku besar ya, saya tulis, saya curhat di dalam buku itu setiap perjalanan saya dalam kehidupan saya mengalami, itu saya tulis, dan itulah menjadi sebuah catatan. Saya pengen bikin film guys, tapi saya pengen bikin film, tapi bagaimana caranya, kira-kira menurut kalian sutradaranya siapa, terus nanti bintang pemain-pemainnya siapa gitu. Jadi saya pengen, mungkin ada kalian yang sedang nonton ini juga. Banyak banget udah kasih saya ini. Banyak banget, terima kasih. Terima kasih banget Yusuf Dilan udah kasih saya love sudah kasih saya ini apa namanya? Apa itu kalau pemenang itu? Wah, dia banyak gitu. Nah, itu masalah percintaan. Kalau masalah usaha guys, kalau masalah usaha itu kadang orang bisnis itu tidak mudah ya. Dan orang sukses itu dalam berbisnis bukan karena dia punya modal saja ya, atau dia punya ijazah, yang dia punya titel yang tidak guys. Saya sukses dalam berbisnis semua itu pertama karena Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Modalnya dari mana? Ya kita berusaha, modal itu 30.000, 50.000 sudah, itu cukup modal. Bagaimana caranya kita kembangkan usaha kita? Ya berawal dari 50.000 saya beli kacang, saya bikin kacang goreng, saya bikin keripik, saya bikin kerupuk dan segala macam saja. Saya putar sampai akhirnya bisa menjadi sebuah usaha yang luar biasa. Nah, disitulah kita harus berhemat-hemat, yang biasanya perempuan itu lipstick, stiker, kerimbat dan segala macam. Tapi orang berbisnis itu dia harus irit dalam segala hal ya. Seperti saya ya pakai apa adanya. Pokoknya wajah saya ini sudah tidak bisa terurus lagi karena ini guys. Ada lagi usaha satu di satu pulau tempat saya. Ya, terima kasih banyak Yusuf Dilan udah kasih saya, pialanya banyak banget.
luar biasa ya. Nah, itu masalah bisnis ya, kita harus irit, kita pelit. Jangan kita lebih makannya lebih banyak, lebih besar pengeluaran kita daripada pemasukan kita, ya kita bangkrut. Kita tidak punya apa-apa lagi. Itu masalah bisnis, masalah percintaan sudah, masalah rumah tangga sudah. Nah, sekarang ini masalah menata hidup ke depannya. Sekarang saya sudah sendiri. Ya, sudah sendiri, bagaimana menata hidup ke depannya, karena manusia tuh Tuhan bilang tidak enak kalau sendiri kan, pasti berdua biar enak. Nah, dengan usia saya seperti ini, bagaimana saya bisa punya pasangan yang pas gitu. Nah, teman-teman, perempuan itu kalau sudah pernah disakiti, dihianati, bahkan dia bisa mandiri, dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Lagi live ya? Ambil, pilih. Oke, ini ada yang belanja-belanja. Halo guys, dan Salmia guys. Biasa anak kelas. Oke. Apa tadi saya mau bilang? Iya, ketika wanita tuh kalau dia sudah pernah merasa dikhianati, disakiti guys, bahkan hidupnya memang benar-benar diproses sakit sampai harus mengeluarkan air mata, dia sudah bisa mandiri, kerja keras. Itu yang membuat dia itu wanita yang keras kepala. Yang kedua, wanita yang susah diatur. Ya, karena selama ini dia hidup sendiri. Contoh saya sudah hidup sendiri, saya tidak mau orang mengatur saya. Karena waktu saya susah, tidak ada yang datang untuk saya. Waktu saya senang, banyak yang datang mampir kepada saya. Dan ketika saya sudah mengalami kehidupan yang benar-benar sakit, dihianati, untuk mencari pasangan hidup itu sangat sulit guys. Yang pertama, dia harus memberikan support buat saya, memberikan semangat buat saya, bisa menyembuhkan luka hati saya, bisa menenangkan pikiran saya, bisa memahami, mengerti saya, karena saya perempuan yang kerja keras, bukan perempuan yang minta-minta. Nah, karena itu mencari pasangan hidup itu agak susah guys. Kalau perempuan-perempuan seperti saya ini, perempuan bijak, perempuan hebat, perempuan kuat, perempuan tangguh, dan sebagainya, itu sulit untuk cari pasangan hidup karena kita sudah trauma dengan menjalani hidup yang pernah dialami masa lalu. Nah, dari situlah itulah pelajaran buat saya pribadi, sehingga sampai saat ini juga saya belum dapat pasangan hidup. Nah, dan terakhir, suami saya, mantan suami, ketika dia melihat kesuksesan saya, kemandirian saya, kuatnya saya, hebatnya saya, selalu menelpon dan minta maaf. Kadang-kadang juga dia sering curhat. Ya, kita sudah anggap biasa, tapi kita tidak bisa, saya tidak bisa menyalahkan dia, karena saya yakin dan percaya bahwa jodoh itu di dalam tangan Tuhan. Tidak ada perceraian di dalam Tuhan. Itu tidak ada perceraian. Yang ada perceraian itu adalah maut yang bisa memisahkan kita. Nah, karena itu mantanku juga masih, ya, pengen juga balik sama saya juga, saya tidak mau. Ya sudah, kita sudah anggap biasa, karena ketika kita balik dengan masa lalu kita, mantan kita, memang Tuhan tidak izinkan pernikahan itu untuk bercerai, tidak ada ya. Tapi saya juga manusia guys, saya juga pengen bahagia. Kalau dulu saya sudah pernah sakit dengan dia, teraniaya dengan dia, tidak mungkin saya mau kembali lagi, karena saya juga masih pengen hidup gitu. Masih banyak juga pangeran-pangeran di luar sana yang lebih hebat, yang lebih sayang, hebat hatinya gitu. Nah, tapi saya tidak memandang itu. Saya jalani hidup ini sesuai dengan jalannya Tuhan. Nah, itulah kita jadi wanita hebat, susah dapat pasangan hidup ya, ketika kita sudah pernah mengalami luka hati. Oke guys, mungkin ada yang mau bertanya-tanya lagi, boleh. Udah kasih ini banyak buat saya.
Mungkin saya perempuan yang tidak sempurna ya, tapi eh, saya sangat sempurna di hadapan Tuhan. Untuk mantanku, sorry, untuk mantanku mungkin aku tidak sempurna untuk dia, tapi aku sangat sempurna di hadapan Tuhan. Dan mungkin aku tidak pantas juga bersandar di dia, karena eh, lebih pantas lagi kalau aku bersandar kepada Tuhan. Ya, mungkin dia bukan jodohku, tapi ada juga jodohku di tempat lain. Dengan usia seperti ini juga, tidak mungkin aku mau hidup seorang diri, karena nanti kalau saya sakit, siapa yang mau pergi beli obat, siapa yang mau belai-belai. Saya juga lagi butuh pasangan, tapi jangan yang pemabuk, penjudi, yang mukul-mukul, janganlah, jangan. Walaupun hidup sederhana, ayo, ya kan, seperti itu. Karena uang itu atau materi atau harta itu bukan bagian dalam kehidupan, bukan bagian dari kebahagiaan. Tapi ketika hati kita tulus, kita cocok dengan pasangan kita, kita saling menghargai, kita saling menyayangi, nah disitulah kita punya bahagia yang kita temukan. Senyum aja seperti saya gini. Hai semuanya, apakah kalian sudah bahagia atau belum? Kalau belum bahagia, ayo kita senyum rame-rame. Bye bye. Saya pamit dulu ya yang 5 orang. Oke. Iya. Selamat selalu sudah komen, sudah like, sudah berikan waktu untuk menonton saya di siang hari ini. Terima kasih.